Shalom, salam damai sejahtera dalam kasih Tuhan. Jumpa kembali dengan saya Pendeta Lukas Eko Sukoco dari GKJ Purworejo. Saudara, dalam RHI kali ini saya akan angkat satu tema, yaitu bagi yang beriman, Tuhan tetap Sang Penyembuh. Bagi yang beriman, Tuhan tetap Sang Penyembuh. Saudara, tema ini penting karena ada saatnya kita mengalami sakit dan sakit itu tidak sembuh-sembuh. Ada saatnya justru kita mengalami penyakit yang tidak segera sembuh. Coba bayangkan, ada seorang yang mengambil obat lalu digenggamannya dan dia berkata, "Nah, niki Pak Pendito, niki," sambil dia tunjukkan tumpukan obat di tangannya itu dan berkata, "Saya setiap saat harus minum sak gegem obat ngeten niki. Nganti kapan Pak Pendito niki kula pun bosen." Dan saya memahami itu. Setiap saat, saudara. Ada saatnya orang sakit tidak segera sembuh. Ada saatnya Tuhan membiarkan kita harus mengalami itu. Saya pernah cerita, saya pernah sakit. Bukan 1 minggu, bukan 1 bulan, tapi berbulan-bulan. Saya berharap Bapak Ibu jangan ya. Tapi saya pernah mengalami total sampai dengan 9 bulan. Sampai pulih. Oke? Jadi, bagi yang beriman, Tuhan tetap yang menyembuhkan. Dan itu yang saya ajak Ibu Bapak untuk meyakini supaya kita jangan kehilangan iman hanya gara-gara sakit penyakit. Saya akan ajak Ibu Bapak untuk perhatikan bagaimana firman Tuhan berbicara tentang hal ini. Dan saya bersyukur karena apa? Karena meskipun masih tetap belum pulih benar, tapi toh Tuhan memberikan kesembuhan. Saya menyaksikan ada banyak orang yang sakitnya parah dan kemudian dia sudah bisa jalan, dia bisa ke gereja, meskipun tiap bulan dia harus kontrol, meskipun tiap bulan dia harus mengkonsumsi obat, tapi dilakukan dengan sukacita. Bahkan ketika saya ketemu, dia berkata, "Kulo pun seneng Pak Pendito. Meskipun semakin tua ringkih, tapi saya masih diizinkan untuk hidup." Luar biasa. Baik saudara, kita akan bersama-sama membaca bagian dari firman Tuhan yang terkait dengan hal ini. Mazmur 30 ayat 3. Mazmur 30 ayat 3. Yang demikian firman-Nya. "Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku." Tuhan Allahku, kepadamu aku berteriak minta tolong, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Mazmur 30 ayat 3. Coba diperhatikan, ada beberapa kebenaran yang mesti kita cermati dalam ayat ini. Yang pertama, Tuhan Allahku. Saudara, lihat di dalam Alkitab, Tuhan itu pakai tulisan huruf besar. Itu artinya itu terjemahan dari Yahweh, Yehuwah. Dalam tradisi pada saat itu, nama Tuhan itu begitu suci sehingga tidak boleh diucapkan. Maka dituliskan dengan huruf besar Tuhan. Lalu, Tuhan Allahku. Jadi, orang boleh saja punya Gusti Allah. Ning Gusti Allah yang benar yaitu Yahweh, Tuhan. Tuhan, tidak ada yang lain. Maka poin penting yang pertama adalah, siapakah yang engkau sembah? Apakah dia Tuhan yang benar atau tidak? Poin kedua, kepadamu aku berteriak minta tolong. Artinya apa?
alamat doa. Alamat doa itu bukan kepada malaikat. Alamat doa itu bukan kepada roh leluhur. Alamat doa itu bukan pada sengamulo danyang desa kene yang menguasai tempat ini. Bukan. Alamat doa itu adalah kepada Tuhan, Gusti Allah. Maka pertanyaannya, Gusti Allahmu sopo? Tuhan atau bukan? Gitu. Pertama Tuhan, kedua alamat doa. Kemudian dikatakan, aku berteriak minta tolong. Artinya sumber permohonan kita adalah kepada Dia, bukan yang lain. Nggak perlu cari wong pinter, nggak perlu cari yang lainnya, tapi Tuhan. Bahwa kita periksa dokter dan seterusnya, itu sarana. Tuhan. Saudara, kebenaran yang berikutnya adalah dan, saudara simak Mazmur 33, dan Engkau telah menyembuhkan aku. Itu iman, saudara. Kalau orang lagi berdoa, ya tentu masih sakit. Tapi ketika dikatakan Engkau telah menyembuhkan aku, berarti orang ini berdoa memiliki keyakinan. Bapak saya mantri kesehatan, dan suatu saat mesam-mesem atau apa Pak, nah kaele durian sing ngeteri oke banget. Bapak saya namanya Surasmin, ya, dan itu seorang mantri kesehatan di rumah sakit yang dia praktek di rumah waktu itu. Ya, ini cerita lama di desa Cekelan, dusun Cekelan, desa Sumberjo, di Gunung Ungkang Pati. Dan dia mesam-mesem atau apa Pak? Kayak untuk terteran apa durian oke kayak wong sing mari wingi sing teko. Lah pripun? Asik. Bapak saya bilang begini, wong kuwi nek yakin le, wong baru saya beri vitamin, lah kok dia sudah merasa sehat dan sembuh betul. Hebat tak? Hebat tak? Nah, oleh sebab itu, syarat pertama dalam doa adalah keyakinan. Kalau kita sudah tidak begitu yakin, enggak, saudara. Enggak bisa. Oleh sebab itu, dalam ayat ini ada 3 kebenaran. Yang pertama, Tuhan. Lalu, alamat doa adalah Tuhan. Kemudian, minta tolong. Dan yang keempat, yang terakhir adalah penyembuhan. Coba sekarang, ibu bapak yang sedang sakit, ada enggak perkembangan di dalam Tuhan? Apakah kita mengatakan, oh saya pengennya sembuh seperti dulu lagi? Iya, bagus itu, supaya kita pulih seperti dulu lagi. Tapi coba dihayati, bener enggak? Penyakit itu datangnya cepat, tapi proses penyembuhannya pakai waktu, saudara. Dan itu kehendak Tuhan, itu misteri Tuhan. Tapi kalau kita sudah semakin baik, bukankah kita harus berkata, Tuhan menolongku, bahkan Tuhan menyembuhkanku? Bukankah kita harus berkata, terima kasih Tuhan, dan bukan Tuhan kok enggak seperti waktu muda. Nah sekarang aja kita udah tua, bagaimana mau menjadi lebih muda? Nggak bisa. Nah oleh sebab itu sebagai hambanya, hari ini saya mengajak, mari kita belajar untuk menghayati hidup. Menghayati hidup. Saat ini Yoswani pinten, saat ini umurnya berapa, lalu berapa lama penjenengan hidup, berapa lama penjenengan sakit. Jujur, bukankah kita bisa berkata bahwa aku lebih lama sehat ketimbang aku sakit? Bersyukur. Kemudian kita sakit dan berobat dan berdoa, kemudian ada perkembangan sedikit demi sedikit. Bukankah pantas bersyukur juga? Tuhan sudah semakin baik. Bersyukur Tuhan menolong aku. Bukankah begitu? Daripada kita meragukan Tuhan, jadi nek doa diberkahi, kok enggak sembuh-sembuh, lah itu meragukan. Saudara, hari ini saya mengajak, mari belajar untuk berserah kepada Allah. Bukan sekedar konsep bahwa Tuhan itu baik, tapi sungguh-sungguh dihayati, dirasake bahwa memang Tuhan itu baik. Tapi asal kita mau menghitung hidup kita, mau mengenangkan perjalanan hidup kita, mau mengenal apa yang sudah kita lalui, dan kemudian akan tumbuh, kata orang Jawa, tukul rasa syukur panuwun. Nek gelem niteni apa sing wis dilalui. Oleh sebab itu, saudara, saya berharap bagi bapak ibu yang sekarang masih sakit, berproses untuk sembuh meskipun lambat. Bagi bapak ibu yang sekarang masih terbaring karena berbagai
macam mungkin komplikasi. Bagi Bapak Ibu yang sepertinya tidak ada harapan, saya mengajak, mari kita tetap memohon. Memang, doa bukan alat untuk memaksa Tuhan. Doa itu panyuwunan. Tapi landasilah permohonanmu itu dengan penyerahan diri, dengan keyakinan. Semoga Tuhan memberkati, dan saya berharap semoga kasih Tuhan nyata dan kita berani bersaksi kalau kita dipulihkan oleh Tuhan. Saudara, mari kita bersama satu hati di dalam doa. Tuhan, terima kasih hari ini kami mendapat pelajaran penting dari kesaksian pemazmur bahwa Tuhanlah yang menjadi tujuan hidup kami. Pertolongan yang sejati adalah dari Tuhan, bahkan dilandasi dengan keyakinan iman. Ampuni kami karena kami sering tidak sabar ketika sakit. Ampuni kami karena doa kami seringkali tidak dilandasi kesungguhan. Ampuni kami kadang sudah ada kesehatan bertahap, tapi kami tidak menghayati itu dan selalu maunya instan. Ampuni kami. Tapi hari ini kami belajar bahwa kami harus menyadari Tuhanlah penolong yang sejati. Tolonglah kami yang mengikuti program ini, berkati supaya kami bersama-sama menjadi orang yang setia. Bahkan sakit penyakit pun tidak membuat kami lumpuh dari iman kami kepadamu. Sakit penyakit pun tidak membuat kami lemah, tapi kami tetap bersemangat di dalam Tuhan. Terima kasih ya Allah, di dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.